Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, Guru Mapel IPA kelas 10 AP. Baiklah anak ibu, pada pertemuan kita kali ini kita memasuki KD yang ketiga, yaitu menganalisis materi dan perubahannya. Di sini diharapkan kita dapat mendefinisikan apa itu pengertian materi dan mengklasifikasikan materi berdasarkan wujudnya. Baiklah anak ibu, kita mulai saja dengan pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi zat dibagi atas dua. Satu, zat tunggal atau zat murni. Kedua, campuran. Sementara zat tunggal dibagi atas dua. Yang pertama adalah unsur. Yang kedua, senyawa. Sementara campuran dibagi atas tiga, yaitu ada larutan, koloid, dan suspensi. Baiklah anak ibu, kita mulai dari pembagian zat tunggal. Yang pertama adalah unsur. Unsur merupakan zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat baru yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Sementara unsur tadi dibedakan atas unsur logam dan non-logam. Sebagai contohnya anak ibu, bisa kita lihat adanya karbon, ada oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, zinkum, dan lain sebagainya. Zat tunggal yang kedua yaitu senyawa. Senyawa merupakan gabungan dua atau lebih unsur secam. Sebagai contohnya anak ibu, bisa kita lihat adanya karbon, ada oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, zinkum, dan lain sebagainya. Pembagian materi yang kedua yaitu campuran. Campuran adalah zat yang terbentuk dari dua atau lebih zat yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Ciri-ciri campuran yaitu komposisinya tidak tetap. Kedua, dapat dipisahkan menjadi zat asalnya melalui cara fisika seperti dengan cara penyaringan. Contoh campuran, ada campuran yang homogen, yaitu campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya. Yaitu bisa kita tengok pada contoh alkohol yang merupakan campuran antara hidroksil dan karbon. Atau juga bisa kita lihat campuran antara larutan pencuci baju yang merupakan campuran antara air dan deterjen. Kemudian campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran dua zat atau lebih yang masing-masing terlihat bidang batasnya. Contohnya, kalau kita lihat air dan minyak, ketika dituang ke satu wadah, keduanya tidak akan bisa. Berikutnya, anak-anak ibu, kita akan bahas tentang apa itu partikel materi. Partikel materi tersusun atas partikel-partikel yang berbentuk atom, molekul, atau ion. Berikutnya anak ibu, kita akan membahas apa itu atom, molekul, maupun ion. Atom tersusun atas partikel dasar atau subatom berupa elektron, neutron, dan proton. Atom merupakan unit pembangun dari segala macam materi. Sementara molekul merupakan gabungan dari dua atau lebih atom. Bisa terbentuk dari atom yang sama
Contohnya hidrogen atau H2 dan oksigen atau O2. Bisa juga terbentuk dari atom yang berbeda. Contohnya CO2 atau karbon dioksida atau juga CO, karbon monoksida, atau juga berupa air yang disebut dengan H2O. Molekul yang tersusun atas atom yang sama dinamakan molekul unsur. Sementara molekul yang dibangun oleh atom yang berbeda disebut dengan molekul senyawa. Berikut anak ibu adalah ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Contohnya Na positif, OH negatif, Cl negatif, kemudian Br negatif dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh pada unsur natrium terdapat tanda plus atau positif. Artinya atom tersebut bermuatan positif. Lalu kita lihat pada unsur OH atau hidroksil terdapat tanda negatif. Itu menunjukkan bahwa atom tersebut memiliki muatan negatif. Ion akan terbentuk ketika sebuah atom melepas atau menerima elektron. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan dengan sifat-sifat materi. Sifat materi terbagi atas dua, ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Pertama kita akan bahas apa itu sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat materi yang dapat diamati tanpa materi itu mengalami perubahan yang kekal. Bisa kita lihat dari warnanya, bau, rasa, kekerasan, titik didih, dan titik leleh. Sementara sifat kimia merupakan sifat materi yang dapat diamati di saat materi tersebut mengalami perubahan yang kekal, seperti perubahan warna, kereaktifan, kestabilan, dan lain-lain. Berikutnya perubahan materi. Setiap materi akan mengalami perubahan. Perubahan materi meliputi satu, perubahan fisika, kedua, perubahan kimia. Untuk perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Misalnya lilin dipanaskan, batu es mencair, besi meleleh, dan lain sebagainya. Kemudian pada perubahan fisika hanya terjadi perubahan wujud dan disertai dengan perubahan energi. Perubahan fisika terjadi karena materi memiliki sifat fisika. Yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Contohnya besi yang berkarat, kayu terbakar, buah busuk, dan lain sebagainya. Dalam perubahan kimia tidak hanya mengalami perubahan wujud, juga mengalami perubahan zat, tetapi tidak mengalami perubahan massa. Perubahan kimia terjadi karena materi mempunyai sifat-sifat kimia. Jadi perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, terus belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.